Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Konstelasi politik jelang Pilkada serentak tahun 2020 di Minahasa Utara langsung berubah ketika bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri akan mendaftar kembali melalui jalur partai politik. Peta politik untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2020 yang selama ini terfokus pada persaingan penetapan bakal calon antara PDIP dan Partai Nasdem langsung berubah drastis ketika Sompi Singal yang telah mengundurkan diri dari bakal calon perseorangan dikabarkan akan mendaftar kembali bersama Yopi Lengkong melalui jalur partai politik. Kemungkinan ini memang terbuka lebar karena Partai Golkar dan Partai Demokrat, pemilik masing-masing 4 kursi di DPRD Minahasa Utara, sampai saat ini belum menentukan bakal pasangan calon yang akan didaftarkan ke KPU Minahasa Utara. Menanggapi kemungkinan ini, Rocky Ambar, anggota Bawaslu Minahasa Utara, Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, pihaknya sementara melakukan pengkajian hukum tentang bakal calon yang mengundurkan diri untuk mendaftar kembali melalui jalur partai politik. Nah, kalau itu kan nanti kita belum lah, itu masih kan tahapan sekarang kita belum masuk pada tahapan itu. Tetapi nanti kita akan juga melakukan pendalaman apakah memang bisa seorang salah satu dari bakal pasangan calon perseorangan yang mengundurkan diri itu terus mengambil langkah lagi untuk mencalonkan diri melalui partai politik. Nah, itu nanti kita lihat perkembangan bagaimana dan kami juga akan melakukan pendalaman terkait dengan kondisi itu. Apakah dimungkinkan atau tidak? Ya, kalaupun memang dimungkinkan oleh regulasi berarti bisa. Tetapi kalaupun tidak dimungkinkan oleh regulasi, saya yakin juga sahabat-sahabat KPU juga akan tidak mengakomodir. Gitu. Tetapi kan kita masih melakukan pendalaman terkait dengan hal itu. Menurut PKPU nomor 1 tahun 2020, bakal calon perseorangan yang tidak lolos dalam tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan tidak dapat mendaftar kembali melalui jalur partai politik. Dari Minahasa Utara, Yosip Setiawan, TVRI Sulawesi Utara melaporkan. Sementara itu, dengan kekuatan 391 personil, Polres Minahasa Utara akan berusaha dengan maksimal melibatkan elemen kemasyarakatan untuk mengawal Pilkada serentak tahun 2020. Dengan kondisi geografis Minahasa Utara yang terdiri dari 18 desa kepulauan dan sejumlah desa pesisir pantai yang berada di Kecamatan Wori, Likupang Barat, Likupang Timur, dan Kecamatan Kemas, serta desa yang padat penduduk, berorientasi masyarakat perkotaan di Kecamatan Ermadidi, Kecamatan Kalawat, dan Kecamatan Talawaan, maka harus diakui 391 anggota Polres Minahasa Utara terasa kurang untuk mengawal tahapan Pilkada serentak tahun 2020. Hal ini diakui Kapolres Minahasa Utara AKBP Grace Rahakbau SIKMSI saat dimintai tanggapan mengenai kesiapan jajarannya untuk mengawal tahapan Pilkada serentak tahun 2020 yang saat ini sudah memasuki tahapan awal pemutakhiran data pemilih. Semua kami, aparat keamanan terkait, baik kami Polres Minahasa Utara, kemudian dari Dandim 1310, Minut Bitung juga akan terlibat dalam pengamanan, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari rekan-rekan LSM pun akan kami ajak, Ormas akan kami ajak bersama-sama untuk melakukan pengamanan secara bersama-sama untuk menghindari konflik kepentingan yang bisa terjadi di wilayah Minut. Selain itu kami pun akan mendapatkan bantuan dari Polda berupa anggota yang disiagakan baik Brimob maupun Sabara yang disiagakan di Polres untuk memberikan bantuan pengamanan kepada kami karena kami keterbatasan personil cuma 391. Namun kami akan maksimalkan pengamanan itu bekerja sama dengan semua elemen terkait, memberikan pengamanan yang terbaik dalam pelaksanaan pilkada. Dari pengalaman 2 pilkada terakhir, suhu politik di Minahasa Utara sangat tinggi, sehingga Polres Minahasa Utara akan berkonsentrasi pada tahapan pendaftaran calon, kampanye, serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dari Minahasa Utara, Yosip Setiawan, TVRI Sulawesi Utara melaporkan.